pertama ada René Descartes. René Descartes merupakan seorang filsuf dan matematikawan Prancis yang lahir pada 31 Maret 1596 dan meninggal 11 Februari 1650. René Descartes memberikan kontribusi penting dalam perkembangan psikologi melalui konsep dualisme yang membedakan antara pikiran, jiwa, dan tubuh. Descartes berpendapat bahwa pikiran adalah esensi keberadaan manusia seperti yang dikenal dalam pernyataannya, yaitu cogito ergo sum, yang artinya aku berpikir maka aku ada. Pemikiran ini mempengaruhi pandangan tentang hubungan antara mental dan fisik yang kemudian menjadi dasar kajian dalam psikologi modern, terutama dalam memahami kesadaran dan proses kognitif. Nah, tokoh selanjutnya adalah John Locke. Jadi di sini ada 3 poin mengenai beliau. Yang pertama, beliau merupakan salah satu filsuf dan ahli teori politik paling terkenal di abad ke-17. Pertama, aku bakal ngasih tahu kalian profil dari John Locke itu sendiri. John Locke lahir pada 29 Agustus 1632 dan wafat pada 28 Oktober 1704. John Locke merupakan salah satu filsuf dan ahli di bidang politik paling terkenal di abad ke-17. Beliau merupakan pendiri teori empirisme dan berkontribusi dalam teori-teori modern lainnya. Nah, teori yang dikembangkan sama John Locke itu ada 2. Yang pertama, teori empirisme itu tadi, dan yang kedua ada teori pemerolehan pengetahuan atau yang biasa disebut Some Thoughts Concerning Education pada 1962. Teori empirisme mengatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman dan tidak ada ide bawaan yang ada bersama kita saat kita lahir. Yang kedua, teori pemerolehan pengetahuan itu merupakan teks yang berpengaruh di Eropa modern awal karena menguraikan cara terbaik untuk membesarkan anak. Teks ini menyatakan bahwa keutamaan seseorang secara langsung terkait dengan kebiasaan tubuh dan kebiasaan pikiran yang ditanamkan oleh para pendidik mereka. Poin terakhir itu ada kontribusi di bidang psikologi. Kontribusi John Locke yang paling utama dalam bidang psikologi ialah mengemukakan teori empirisme itu tadi. Oke, selanjutnya aku mau ngejelasin dan ngasih tahu siapa itu Hermann von Helmholtz dan bagaimana kontribusinya dalam dunia psikologi. Nah, nama panjangnya itu Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz. Beliau adalah seorang ilmuwan Jerman yang terkenal di berbagai bidang ilmu pengetahuan termasuk fisika, kedokteran, dan fisiologi. Nah, Helmholtz memulai karirnya sebagai dokter militer, lalu menjadi profesor fisiologi dan kemudian menjadi profesor fisika. Nah, Hermann von Helmholtz memiliki kontribusi yang besar dalam bidang psikologi juga, terutama dalam bidang persepsi dan fisiologi sensorik. Nah, dia dianggap sebagai salah satu ilmuwan terkemuka pada abad ke-19 dan memiliki dampak yang besar pada pengembangan ilmu pengetahuan terutama di Eropa. Nah, apa aja sih kontribusi dan implikasinya dalam dunia psikologi? Nah, Helmholtz ini memberikan kontribusi yang sangat penting di ranah psikologi, khususnya dalam psikologi persepsi. Dia tertarik pada bagaimana manusia memproses rangsangan sensorik seperti cahaya dan suara dan bagaimana mereka mengalami persepsi. Nah, kontribusi Helmholtz dalam persepsi visual dan pendengaran memiliki implikasi yang besar dan banyak dalam bidang psikologi modern, terutama psikologi kognitif dan neuropsikologi. Nah, pemikirannya tentang persepsi sebagai hasil dari proses inferensi tidak sadar memengaruhi penelitiannya tentang pengambilan keputusan, ilusi visual, dan pengelolaan informasi. Bahkan hingga saat ini, konsep-konsep yang dikembangkannya oleh Helmholtz ini masih digunakan dalam penelitian terkait pemrosesan sensorik dan kognisi manusia. Nah, teori apa aja sih yang Helmholtz buat? Yang pertama itu ada teori persepsi visual dan warna. Nah, Helmholtz terkenal dengan teorinya tentang penglihatan warna yang dikenal sebagai teori 3 warna. Teori ini menyatakan bahwa mata manusia memiliki 3 jenis reseptor untuk cahaya masing-masing sensitif terhadap
merah, hijau, dan biru. Nah, lalu yang kedua itu ada kecepatan konduksi syaraf. Dalam teori dan penelitian ini, dia mengukur kecepatan sinyal saraf di dalam tubuh. Ini adalah salah satu penemuan pertama yang menunjukkan bahwa proses saraf dapat diukur secara kuantitatif dan tidak terjadi secara instan, yang memberikan wawasan mendalam dalam studi tentang otak dan sistem saraf. Nah, terus yang ketiga itu ada prinsip konservasi energi dalam sistem saraf. Nah, dalam penelitiannya, fisiologi Helmholtz juga menjelaskan bahwa energi dalam sistem saraf mengikuti prinsip konservasi energi yang penting untuk memahami bagaimana otak bekerja dalam aktivitas mental. Nah, terus yang keempat itu ada teori inferensi tidak sadar. Nah, dalam teori ini berpendapat bahwa persepsi tidak hanya merupakan hasil dari rangsangan sensorik, tetapi juga dipengaruhi oleh pengalaman sebelumnya dan inferensi tidak sadar. Menurut Helmholtz, otak ini secara otomatis membuat asumsi tentang dunia berdasarkan informasi yang diterima dari indera yang kemudian disempurnakan melalui pengalaman. Terus yang kelima itu ada prinsip Helmholtz tentang pemrosesan persepsi. Nah, dia berargumen bahwa proses persepsi melibatkan pengolahan informasi yang kompleks di otak yang tidak selalu sadar tetapi sangat efisien dalam membantu kita menafsirkan dunia di sekitar kita. Nah, terus penelitian apa aja yang udah pernah dilakukan itu? Yang pertama, eksperimen pengukuran kecepatan impulsi saraf. Helmholtz menggunakan kodok untuk mengukur waktu yang diperlukan impulsi saraf untuk berpindah dari satu titik ke titik yang lain di dalam tubuh. Nah, membuktikannya bahwa sinyal saraf memiliki kecepatan yang dapat diukur. Terus kedua, studi tentang persepsi visual. Nah, Helmholtz ini juga banyak melakukan eksperimen untuk memahami bagaimana mata manusia memproses cahaya dan bagaimana gambar diterima oleh retina, serta bagaimana otak menerjemahkannya menjadi persepsi. Nah, terus yang ketiga itu studi persepsi suara. Nah, Helmholtz mempelajari bagaimana manusia mendengar dan memahami suara, terutama nada dan frekuensi suara. Nah, dalam bukunya yang berjudul On the Sensation of Tone, dia membahas bagaimana alat pendengaran manusia bekerja dan memengaruhi pengalaman musik dan bahasa. Nah, jadi Helmholtz ini ternyata menjadi inspirasi bagi psikolog lainnya seperti Wilhelm Wundt yang mendirikan laboratorium psikologi pertama dan Sigmund Freud yang mengadaptasi beberapa ide tentang proses tidak sadar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Ernest Heinrich Weber. Ernest Heinrich Weber lahir pada tanggal 24 Juni tahun 1795 dan meninggal pada tanggal 26 Januari tahun 1878. Dan ada 3 poin penting yang saya catat. Yang pertama, Ernest Heinrich Weber ini merupakan salah satu dokter asal Jerman dan diakui sebagai salah satu pendiri psikologi eksperimental. Kedua, peneliti di bidang psikofisika dan teori hukum Weber atau Weber's Law yang berkaitan dengan persepsi sensori manusia. Yang ketiga, kontribusi Weber di bidang psikologi adalah dengan pengembangan hukum Weber dan persepsi sensori manusia. Nah, untuk tokoh yang terakhir adalah Gustav Theodor Fechner. Fechner lahir pada tahun 1801 dan wafat pada tahun 1887. Fechner merupakan profesor di bidang fisika yang berasal dari Jerman. Beliau juga sempat menempuh pendidikannya di bidang kedokteran dan mendapatkan sarjana kedokterannya di University of Leipzig pada tahun 1822. Kemudian beliau tertarik dengan ilmu filsafat. Fechner tertarik dengan masalah hubungan antara jiwa atau mental dengan raga ataupun tubuh. Ia pun berusaha memecahkan masalah tersebut dengan melakukan beberapa penelitian eksperimen. Hasil dari
penelitian eksperimennya kemudian dinyatakan dalam hukum Fechner yang berbunyi S sama dengan K log R, yang dimana S merupakan sensasi dari mental, K adalah konstanta, dan R adalah intensitas stimulus. Dari rumus tersebut dapat dicontohkan itu seperti cahaya lampu dim yang akan kelihatan ataupun tidaknya itu tergantung pada cahaya pada ruangannya. Atau contoh lainnya itu seperti suara lirih atau suara yang kecil akan terdengar atau tidaknya itu tergantung pada suasana di sekitarnya. Dari pemikiran beliau tersebut, beliau mengatakan bahwa proses mental bukanlah suatu hal yang tidak mungkin diukur. Lalu ada juga psychophysis Fechner, yaitu studi tentang hubungan antara peristiwa fisik dan psikologis. Fechner berpendapat bahwa proses mental dan proses fisik itu secara kualitatif memang berbeda, tetapi secara kuantitatif hampir sama serta keduanya memiliki fungsi yang berhubungan. Lalu yang terakhir ada kontribusi Fechner terhadap psikologi. Itu ialah beliau yang dianggap sebagai pendiri dari psikologi eksperimental. Nah, dapat kita ketahui ya dari kelima tokoh yang sudah kami jelaskan tadi mengenai tokoh-tokoh psikologi modern itu memang memiliki kontribusi besar terhadap psikologi sampai saat ini. Kami tutup penjelasan kami hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.